Dalam 2 bulan terakhir, layanan pengaduan WhatsApp Lapor Pak Amran berhasil menggagalkan masuknya 133,5 ton bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait pengiriman bawang bombay tanpa dokumen karantina dari Pontianak. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan Polrestabes Semarang, Balai Karantina, TNI, dan instansi terkait melakukan pemeriksaan dan mengamankan seluruh muatan barang ilegal. Kini ditangani sesuai prosedur hukum untuk melindungi keamanan pangan dan mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, kanal pengaduan Lapor Pak Amran akan terus dibuka untuk masyarakat. Ia meminta laporan disampaikan secara jelas dan detail, agar dapat segera ditindaklanjuti. Melalui kanal ini, Kementerian Pertanian mendorong pengawasan sektor pertanian dilakukan bersama-sama, demi melindungi petani, menjaga keamanan pangan, dan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Sejak diluncurkan kembali pada 31 Oktober tahun 2025, Lapor Pak Amran tidak hanya menampung laporan, tetapi langsung menghasilkan penindakan tegas di lapangan. Melalui nomor 0823 111 09 390, ribuan aduan diterima dari berbagai daerah, mulai dari penyimpangan harga pupuk bersubsidi, pupuk palsu, pungutan liar, bantuan Alsintan, hingga masuknya komoditas pangan ilegal. Mentan Amran menegaskan, kerahasiaan pelapor dijamin aman. Ia mengajak petani dan masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan penyimpangan. Penanganan laporan dilakukan cepat melalui koordinasi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Hasilnya, sejumlah kasus besar berhasil dibongkar dalam waktu singkat. Salah satunya, pelanggaran harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Pengecer dan distributor yang terbukti melanggar dipastikan akan dicabut izinnya. Selain itu, 40,4 ton beras ilegal di Batam juga berhasil digagalkan, bahkan sebelum kapal bersandar. Tak hanya itu, praktik pungutan liar bantuan traktor di 99 titik berbagai daerah turut terbongkar. Pelaku yang mengaku pejabat Kementerian Pertanian telah diberhentikan dan diproses hukum. Dengan partisipasi masyarakat, Lapor Pak Amran menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi petani dan menjaga pangan Indonesia. Dalam 2 bulan terakhir, layanan pengaduan WhatsApp Lapor Pak Amran berhasil menggagalkan masuknya 133,5 ton bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait pengiriman bawang bombay tanpa dokumen karantina dari Pontianak. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan Polrestabes Semarang, Balai Karantina, TNI, dan instansi terkait melakukan pemeriksaan dan mengamankan seluruh muatan barang ilegal. Kini ditangani sesuai prosedur hukum untuk melindungi keamanan pangan dan mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, kanal pengaduan Lapor Pak Amran akan terus dibuka untuk masyarakat. Ia meminta laporan disampaikan secara jelas dan detail, agar dapat segera ditindaklanjuti. Melalui kanal ini, Kementerian Pertanian mendorong pengawasan sektor pertanian dilakukan bersama-sama, demi melindungi petani, menjaga keamanan pangan, dan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Sejak diluncurkan kembali pada 31 Oktober tahun 2025, Lapor Pak Amran tidak hanya menampung laporan, tetapi langsung menghasilkan penindakan tegas di lapangan. Melalui nomor 0823 111 09 390, ribuan aduan diterima dari berbagai daerah, mulai dari penyimpangan harga pupuk bersubsidi, pupuk palsu, pungutan liar, bantuan Alsintan, hingga masuknya komoditas pangan ilegal. Mentan Amran menegaskan, kerahasiaan pelapor dijamin aman. Ia mengajak petani dan masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan penyimpangan. Penanganan laporan dilakukan cepat melalui koordinasi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Hasilnya, sejumlah kasus besar berhasil dibongkar dalam waktu singkat. Salah satunya, pelanggaran harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Pengecer dan distributor yang terbukti melanggar dipastikan akan dicabut izinnya. Selain itu, 40,4 ton beras ilegal di Batam juga berhasil digagalkan, bahkan sebelum kapal bersandar. Tak hanya itu,
Praktik pungutan liar bantuan traktor di 99 titik berbagai daerah turut terbongkar. Pelaku yang mengaku pejabat Kementerian Pertanian telah diberhentikan dan diproses hukum. Dengan partisipasi masyarakat, lapor Pak Amran menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi petani dan menjaga pangan Indonesia. Dalam 2 bulan terakhir, layanan pengaduan WhatsApp lapor Pak Amran berhasil menggagalkan masuknya 133,5 ton bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait pengiriman bawang bombay tanpa dokumen karantina dari Pontianak. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan Polrestabes Semarang, Balai Karantina, TNI, dan instansi terkait melakukan pemeriksaan dan mengamankan seluruh muatan. Barang ilegal kini ditangani sesuai prosedur hukum untuk melindungi keamanan pangan dan mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, kanal pengaduan lapor Pak Amran akan terus dibuka untuk masyarakat. Ia meminta laporan disampaikan secara jelas dan detail, agar dapat segera ditindaklanjuti. Melalui kanal ini, Kementerian Pertanian mendorong pengawasan sektor pertanian dilakukan bersama-sama, demi melindungi petani, menjaga keamanan pangan, dan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Sejak diluncurkan kembali pada 31 Oktober tahun 2025, lapor Pak Amran tidak hanya menampung laporan, tetapi langsung menghasilkan penindakan tegas di lapangan. Melalui nomor 0823 111 09 390, ribuan aduan diterima dari berbagai daerah. Mulai dari penyimpangan harga pupuk bersubsidi, pupuk palsu, pungutan liar, bantuan Alsintan, hingga masuknya komoditas pangan ilegal. Mentan Amran menegaskan, kerahasiaan pelapor dijamin aman. Ia mengajak petani dan masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan penyimpangan. Penanganan laporan dilakukan cepat melalui koordinasi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Hasilnya, sejumlah kasus besar berhasil dibongkar dalam waktu singkat. Salah satunya, pelanggaran harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Pengecer dan distributor yang terbukti melanggar dipastikan akan dicabut izinnya. Selain itu, 40,4 ton beras ilegal di Batam juga berhasil digagalkan, bahkan sebelum kapal bersandar. Tak hanya itu, praktik pungutan liar bantuan traktor di 99 titik berbagai daerah turut terbongkar. Pelaku yang mengaku pejabat Kementerian Pertanian telah diberhentikan dan diproses hukum. Dengan partisipasi masyarakat, lapor Pak Amran menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi petani dan menjaga pangan Indonesia.